Lagi nungguin iPad mini yang baru tapi belum keluar. Mungkin yang keluaran lama ini bisa dipertimbangkan. iPad mini 5. Perangkat tablet bikinan Apple yang sudah berumur 2 tahun. Kira-kira masih bisa nggak sih menunjang produktivitas di 2021 ini? Yuk kita bahas. Desain. Diperkenalkan pertama kali di tahun 2019, membawa perubahan dari sisi jeroan chipset, namun tidak dengan tampilan luarnya. Nyaris tidak ada perubahan dari pendahulunya yang rilis di tahun 2015. Bodi berbahan metal aluminium. Di bagian depan ada kaca yang sudah anti gores dan juga sudah dilapisi oleophobic, sebuah lapisan pelindung kaca untuk memudahkan kita membersihkan layar dari debu dan bekas sidik jari. Bobotnya juga tergolong ringan. Masih Lightning port, stereo speaker, dan juga masih ada tombol home sekaligus Touch ID generasi kedua. Tidak seperti iPhone 7 ke atasnya, ini benar-benar tombol yang bisa ditekan. Banyak orang yang jenuh dengan desain seperti ini. Perubahan terjadi di dalam, namun tidak dengan cangkangnya. Bezel atas dan bawah yang terlihat besar, terasa kuno. Mayoritas orang saat ini lebih menyukai desain yang bezel-less. Kalau saya pribadi lebih suka desain yang seperti ini. Lebih ada ciri khasnya dari sebuah tablet. Bahasa desain yang konsisten sejak iPad mini pertama dirilis dipertahankan hingga generasi kelima. Desain ini sudah membentuk karakter yang ikonik sehingga bentuknya mudah untuk diingat dan mudah untuk dikenali. Begini kira-kira gambaran sebuah iPad di kepala saya. Dan juga, rasanya lebih enak aja untuk nyenderin jari jempol di sini. Karena punya banyak ruang untuk bersandar, nggak perlu takut jari tersentuh layar dan mengaktifasi sesuatu yang lain. Impresi saya terhadap iPad mini 5 ini adalah classy dan minimalis, solid, dan juga compact. Ukuran compact ini juga yang membuat saya suka dengan iPad mini 5. Bisa dibawa kemana-mana, bahkan hanya menggunakan tas lempang seperti ini. Sesimpel itu. Layar. Kualitas layar iPad mini 5 juga sangat baik. Layar sebesar 7,9 inci, Apple membenamkan Retina display. Refresh rate layar masih 60 Hz, dan rasio khasnya iPad 4:3. Sudah laminated display, yaitu 3 komponen pada layar yang menyatu tanpa jarak, sehingga lebih nyaman untuk dilihat tanpa adanya refleksi dan gap pada layar. Kecerahan layarnya juga bagus, di luar ruangan juga masih cukup terlihat. Meskipun layar yang diusung berjenis IPS, iPad mini 5 juga sudah mendukung warna lebar DCI-P3. Ditambah lagi dengan fitur True Tone untuk koreksi warna, perangkat ini bisa diandalkan. Mode Night Shift juga bikin nyaman mata saat baca-baca di malam hari. Ya, rasio layar 4:3 dan perangkat seukuran buku ini rasanya cocok digunakan untuk baca-baca seperti e-book, manga, ataupun novel. iPad mini 5 juga sudah support Apple Pencil generasi pertama. Namun saya belum ada keinginan dan kebutuhan untuk Apple Pencil. Kalau cuma untuk kebutuhan saya seperti editing video, pakai stylus apapun juga bisa. Soal Netflix, iPad mini 5 juga berlisensi Widevine L1, jadi bisa menampilkan kualitas film hingga Full HD. Layar 7,9 inci ini sudah lebih dari cukup untuk menunjang hiburan dan produktivitas sehari-hari. iPad OS. Dukungan software pada iPad juga sangat luar biasa, dan bisa dipastikan kalau dukungan OS dari Apple pasti berjangka panjang. Pengalaman penggunaan sangat banyak di sini. Contoh, ada fitur Smart Stack di menu depan yang sekaligus mempercantik tampilan menu utama. Penempatan control center yang ada di pojok kanan atas juga terlihat sangat ringkas. Untuk aktivasi Siri juga lebih simpel tampilannya, nggak menu-menuhin layar seperti dulu. Untuk bisa buka aplikasi di latar belakang cukup dengan swipe layar dari bawah ke atas. Dari sini untuk kembali ke menu utama juga bisa. Gestur ini membuat kita semakin jarang menekan tombol home, jadi tombol home bisa lebih awet. Split screen, fitur yang paling sering saya gunakan dan sangat berguna untuk riset produk, sambil bisa menulis skrip untuk bahan konten. Oh iya, pengalaman mengetik dalam mode potret seperti ini juga sangat luar biasa nyamannya. Ikon keyboardnya yang besar dan posisi jempol yang sanggup menjangkau dengan mudah di segala sisi terasa begitu pas. Bahkan, ini lebih nyaman dibandingkan mengetik di smartphone ukuran besar yang pernah saya coba.
Safari Browser di iPad juga mendukung tampilan desktop. Buat admin all shop ini tentu sangat berguna, karena fitur-fitur admin all shop bisa diakses semua di mode desktop. Dukungan aplikasi yang kita butuhkan juga melimpah di App Store. Contoh seperti Zoom Meeting. Di masa pandemi seperti sekarang ini, Zoom Meeting menjadi aplikasi yang wajib. Di iPad mini ini tampilannya mirip seperti di desktop. Mau ganti latar belakang kita juga bisa. iPadOS saat ini juga sudah mendukung transfer file dari perangkat luar seperti flash disk maupun SSD, menggunakan aksesoris tambahan. Kalau kirim file ke sesama produk Apple, paling enak menggunakan fitur yang bernama AirDrop. Kirim file menggunakan AirDrop ini, kita tidak perlu menggunakan data internet, cukup menggunakan Bluetooth saja, dan transfer filenya juga sangat cepat. Dan satu hal lagi yang sederhana namun magic, saat mengetik di Notes bisa langsung auto-update di perangkat iPhone. Enak banget buat recall materi. Kalau lupa bisa dilihat maupun diedit dari HP. Dan juga yang sering saya lakukan adalah mengcopy suatu link di iPad dan lanjutin paste-nya bisa langsung di iPhone. Semudah itu. Sama halnya copy-paste dari iPhone ke iPad juga bisa. Ini semua karena ekosistem Apple memudahkan kita untuk dapat sinkron antara device iPhone kita dengan iPad dengan sangat mudah. Performa. Untuk soal performa, iPad mini 5 ditenagai dengan chipset A12 Bionic. Yang mana chipset ini juga digunakan pada beberapa perangkat bikinan Apple seperti iPad Air 3, iPad 8, iPhone XR, XS, dan XS Max. Kemampuannya masih terbilang ngebut. Dicoba dengan bermain Genshin Impact, settingan defaultnya adalah high 30 fps. Kalau mau diangkat ke 60 fps juga masih bisa. Cuman, resikonya baterai lebih boros dan perangkat lebih cepat panas. Kemampuan gyronya juga sangat responsif. Lihat aja sih korek api ini. Dia jadi lebih jago kalau kita main di perangkat ini. Oh ya, kalau mau bermain dengan controller juga bisa. iPadOS juga sudah mendukung hal ini. Dan salah satu alasan terbesar kita menginvestasikan iPad mini 5 ini adalah aplikasi LumaFusion. Sebuah aplikasi powerful untuk mengedit video di dalam sebuah perangkat mobile yang dikhususkan untuk iOS dan iPadOS. Dengan LumaFusion, iPad mini 5 bahkan cukup tangguh untuk mengedit video dengan format 4K. Hal yang bahkan tidak bisa dilakukan untuk beberapa jenis laptop. Proses rendering video juga sangat-sangat singkat. Hal ini tidak mengejutkan karena iPhone 7 ini pun masih bisa melakukan hal yang sama dengan aplikasi LumaFusion. Buat Anda yang belum tahu, LumaFusion ini adalah aplikasi kreatif dalam hal editing video. Di dalam aplikasi ini terdapat banyak tools dan preset yang masuk ke dalam kategori profesional. Buat Anda yang punya iPad ataupun iPhone, ingin bikin konten video, aplikasi ini bisa dipertimbangkan. Baterai. Kapasitas baterai iPad mini 5 sebesar 5124 mAh. Untuk ketahanan baterainya dengan skenario pemakaian ala saya, perangkat ini bisa bertahan seharian. Screen on time rata-rata 7 hingga 8 jam. Untuk pengisian daya, iPad mini 5 dibekali adapter 12 watt. Di-charge dari 20% hingga penuh perlu waktu sekitar 2 jam. Lanjut ke sektor kamera. Kamera belakang beresolusi 8 megapiksel, kamera depan 7 megapiksel, dan kedua kamera ini masing-masing punya kemampuan yang sama dalam merekam video. 1080 30 fps. Di bagian kamera nggak ada hal lebih yang bisa dibahas. Semua dalam kategori cukup. Kualitas hasil fotonya khas kamera Apple. Warna natural dan objek yang detail. Kamera pada iPad menurut saya mungkin tidak diperuntukkan untuk fotografi. Dan juga bukan hanya untuk sekedar ada aja. Kamera depan sudah pasti lebih sering digunakan untuk meeting online saat ini. Kalau kamera belakang, menurut saya lebih cocok untuk digunakan seperti scan dokumen atau dalam hal mengukur dimensi objek. Dengan layar iPad yang luas, ditambah aplikasi Measure yang sudah dibekali AR, untuk mengetahui panjang dan lebar suatu objek jadi lebih mudah. Sejak tadi saya ngomongin yang bagus-bagusnya aja soal perangkat ini. iPad mini 5 juga bukanlah perangkat yang sempurna. Setelah 2 bulan pemakaian, saya menyadari beberapa kekurangan dari perangkat ini. Seperti audio speakernya. Meskipun dibekali stereo speaker, agaknya terasa kurang karena bunyi audio yang hanya berada di satu sisi saja.
Juga audio iPad mini 5 ini meskipun berkarakter empuk, namun tidak cukup nyaring. Editing file video harus dari internal. iPad belum bisa mengedit video langsung dari file eksternal. Jadi filenya harus disimpan ke dalam internal dulu. Transfer file kalau dengan flash disk pakai alat ini, bisa langsung dikoneksikan tanpa power tambahan. Asalkan format yang ada di flash disk tersebut adalah exFAT atau FAT3 apalah itu. Tapi kalau transfer file dari SSD harus ada supply power tambahan yang artinya harus beli aksesoris tambahan lagi yang seperti ini. Mahal. Tidak selesai di situ, kekurangan iPad mini 5 adalah interface files yang nggak nunjukin copy progress yang pasti. Bisa tiba-tiba selesai, dan sesekali bisa korup juga. Solusinya adalah kirim file ukuran besar bisa menggunakan aplikasi ShareIt atau Telegram, dan internet yang stabil. Kesimpulannya, iPad mini 5 ini sudah mengakomodasi hampir semua yang saya perlukan dari sebuah perangkat laptop. Dari yang dimensinya besar, kini dialihkan ke perangkat yang lebih ringkas. Semua bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, sambil nyeruput kopi di kala sore hari. Ini sih yang paling favorit sejauh ini. Untuk Anda yang lagi cari-cari iPad untuk hiburan dan dunia kreatif, males bawa-bawa laptop, berat banget kayak bawa dosa, pinginnya yang ringkas gitu, iPad mini 5 ini mungkin bisa dipertimbangkan. Untuk penggunaan jangka panjang, saran saya ambil yang 256 GB. Ya, sebagai persiapan untuk menghadapi file-file besar yang akan datang. Untuk harganya saat ini di marketplace dimulai dari harga 6 jutaan varian 64 GB dan 7 jutaan untuk varian 256 GB. Ya, nggak murah-murah juga sih ini tablet. Berharap saja setelah iPad mini yang baru keluar, iPad mini 5 bisa segera dijangkau. Itu pun kalau Anda tetap suka dengan desain bezelnya yang tebal. Baik, segitu dulu cerita saya soal iPad mini 5. Kalau ada yang mau tanya-tanya soal iPad mini 5, bisa di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa bantu jawab. Saya Hengki Swijaya, sampai jumpa.